Pemirsa RRI.net, rentangan peradaban itu banyak membawa perubahan, termasuk juga soal atau cara kita menikmati kopi. Nah, menikmati kopi di masa lalu itu ternyata tidak selalu identik dengan kita minum atau mereguk minuman yang berwarna hitam ini. Namun dengan kecanggihan dan teknik teknologi yang ada sekarang, beragam cara orang bisa menikmati kopi. Tetapi kita bukan bicara ke arah seperti itu. Kita nanti bicara mengenai bagaimana sih sebenarnya sajian tradisional menikmati kopi yang ada di Tanah Gayo. Nah, sekarang sudah ada Amandian atau Bapak Dian. Kalau dalam bahasa Gayo, Aman itu artinya bapak dari anak. Bapak dari anak. Ini sebutannya Amandian. Nah, Amandian ini merupakan owner dari Galeri Kopi Indonesia, sebuah tempat minum kopi yang berada di tengah kebun kopi dan juga sudah terkenal bahkan ke seluruh Indonesia ya Pak ya. Iya. Oke. Nah Pak Amandian, kita tadi kan bicara mengenai tradisi orang Gayo dalam menyajikan kopi. Bisa Pak Aman nih sebagai seorang owner yang juga mungkin tahu lah seluk-beluk tentang bagaimana cara meminum kopi, menikmati kopi itu. Iya. Terima kasih Pak. Mungkin saya coba dulu cerita sedikit ya Pak. Iya silakan. Nah kalau kita berbicara tentang bagaimana tradisi masyarakat Gayo itu cara menikmati kopi dari hasil kebun kopinya dan menyajikan kopi kepada tetamunya dan untuk dia sendiri yang setelah turun temurun. Nah kalau dulu di masyarakat Gayo ini hanya dikenal dengan ada beberapa jenis kopi. Pertama dulu kalau kopi kertup. Ya. Nah, kopi kertup ini kopi yang sudah digongseng. Biasa kopi kertup ini digunakan dan dikonsumsi orang ketika dia dalam perjalanan. Ya. Nah, tidak mungkin kita di perjalanan masak air, nggak mungkin. Jadi orang membawa biji kopi yang sudah digongseng. Itu untuk menikmati kopi dia di perjalanan. Dia cukup dengan memakan biji kopi yang sudah digongseng tadi. Nah bunyinya itu lah kertup. Iya, bunyinya krek gitu Pak. Makanya dijamakan jadi namanya kopi kertup. Nah, yang kedua ada kopi lagi ketika orang tua kita dulu bahasa Gayonya itu menebuk. Menebuk ini buka hutan, menebak hutan untuk memperluas area pertanian kopi atau menjadikan hutan tersebut sebagai lahan kopi. Iya. Itu namanya ada kopi yang diseduh sekali campur bubuk kopi, gula dibakar dari bawah untuk mempercepat proses pengadukan kopi dan untuk disajikan minuman. Itu terus-terusan tuh Pak dibakarnya. Iya. Di atas. Biasa itu hanya sekitar 5 menit. 5 menit. Nah, itu sudah masak. Nah, dengan mengeluarkan busa dia. Krema kalau bahasa sekarang itu keluar. Nah, setelah keluar itu maka didinginkan, dikeluarkan dingin baru dituangkan ke gelas. Nah, ini namanya apa Pak? Seperti ini. Itu kopi kalau bahasa Gayonya kopi tungku gitu ya. Kopi tungku. Biasa dulu kalau kita lazim kenal kopi tungku ini diawali dari Jazirah Arab, orang Turki biasa yang mengkonsumsi itu. Itu satu di masyarakat Gayo Pak. Yang kedua ada di masyarakat Gayo di Indonesia kan namanya kopi tubruk. Kopi tubruk itu kopi tubruk memang salah satu tradisi Pak. Tradisi karena dulu tidak ada yang namanya black, nggak ada espresso, nggak ada apa. Sekarang ini baru seiring perjalanan teknologi barulah keluar black ini. Nah seharusnya ini, Pak, yang kita seduhkan di rumah itu kopi tubruk. Kenapa kopi tubruk? Kopi orang Gayo itu spesial, bukan hanya satu varietas kopi. Iya. Tapi ada beberapa jenis kopi itu yang diaduk, di blending menjadi satu, digongsing menjadi seduhan kita. Iya. Maka sekarang ini kopi tubruk ini nggak susah Pak. Ada orang yang memakai gula sekali aduk. Nah kopi tubruk itu bubuk sekali masuk dengan gula. Nah itu nanti kita tunggu baru beberapa menit baru kita proses pengadukan, barulah kita minum. Dan itu menjadi suguhan kemuliaan masyarakat Gayo pada saat itu ketika dia hadir tetamunya Pak. Orang Gayo tanpa meminum kopi orang Gayo itu bila tamu datang sama aja kita nggak bersaudara. Iya. Itu bisa Bapak ceritain juga. Kenapa tradisi minum kopi ini
sajian kopi tepat yang tadi kita bilang macam-macam kayak kopi gintes tadi kopi gintes, kemudian kopi tubruk, itu menjadi tradisi yang ada di masyarakat kita nih Pak. Nah, kalau nggak ada kopi malah ada pameo. Kira ada kopi, kira cerita. Nah, kopi ini untuk tamu yang berkunjung. Katakan seperti Bapak berkunjung. Kalau Bapak tidak meminum kopi saya, orang Gayo itu tidak pernah menyediakan teh, Pak. Karena negeri Gayo itu nggak ada teh hasil kopi. Bukan penghasil teh. Bukan penghasil teh. Kan begitu, Pak. Lain kalau gitu. Lain kalau di luar. Kopi orang Gayo ketika disuguhkan kepada seorang tamu itu merupakan sebuah kemuliaan. Merupakan sebuah ikatan persaudaraan yang tidak bisa diputuskan sampai akhir hayat. Nah, itu lambangnya. Lambang kopi itu. Nah, makanya kopi yang kami suguhkan itu pertama untuk mengikat tali silaturahim. Yang kedua, mengikat persaudaraan yang lebih erat. Nah, yang ketiga, dari tidak kenal jadi kenal. Jadi kalau kopi orang Gayo itu merupakan kopi pemersatu. Nah, dari yang nggak kenal jadi kenal. Nah, itu kira-kira. Makanya kita punya tradisi ya. Bang. Kopi itu tadi ya. Walaupun dalam perjalanan harus tetap ngopi. Ya. Salah satunya yang memang salah satu kayak di ya Pak ya. Nah, kan Allah memberikan kelebihan ke tanaman kopi itu banyak proses cara meminum kopi tergantung kitanya, Pak. Nah, kalau saya dulu waktu menambah lahan perkebunan, menanami kopi, buka lahan, saya selalu bawa kopi kertuknya sama kopi gintesnya. Nah, kenapa? Saya selaku orang Gayo pada saat itu tidak pernah mengenal black. Tidak pernah mengenal espresso. Nah, seiring perjalanan waktu, tuntutan teknologi, maka dikeluarkanlah alat proses-proses untuk memudahkan para kapi-kapi ini bangkit UMKM kecil berusaha untuk berproses di tentang kopi, Pak. Nah, berarti tadi memang ada beberapa cara di kita nih di Gayo ini menikmati teh gintes, kemudian kertuk, kopi tubruk. Terus dulu saya pernah baca juga Pak, ada yang namanya kopi kawe. Kawe itu kalau saya menyampaikan ke Bapak, kawe itu kopi, Pak. Oh, kawe iya, bukan kawe Pak ya. Kalau orang bilang, "Hei Siti kawe," dia bilang. Siti itu perempuan. Berarti apakah mungkin perempuan kopi? Kalau kita kira Siti kawe, dia bilang. Kalau saya sebut kopi itu kawe. Nah, perlakuan kopi yang paling istimewa itu tidak pernah. Yang paling banyak di dunia ini dilakukan oleh kaum Hawa, Pak. Wajar kalau itu disebut dengan Siti kawe. Nah, karena kaum Hawa itu memperlakukan kopi cara mekanisme pemanenan, pemetikan apapun proses, Pak, itu selalu digunakan dengan rasa kasih sayang. Makanya kopi orang Gayo itu istimewa. Satu lagi, siap. Di kita ini memang setiap rumah mesti ada stok kopi ya Pak ya. Mesti, Pak. Itu memang suatu tradisi. Yang saya bilang tadi itu tradisi, Pak. Jika seorang tamu yang datang berkunjung dari luar, apalagi misalkan katanya kayak Bapak lah, berkunjung tempat saya. Kalau Bapak tidak minum kopi saya tersinggung, Pak. Saya tersinggung. Berarti sama halnya Bapak tidak menghargai saya. Nah, karena ini kopi ini merupakan sebuah kemuliaan bagi kami, Pak. Nah, Pak Aman, ya. Setidaknya pendengar kita atau pemirsa kita di area ini sudah tahu beberapa bentuk sajian kopi. Ada tadi kertuk yang bawa ketika dalam perjalanan sempat masak kopi, masak air dan segala macam. Kemudian ada kopi gintes. Kopi gintes ini memang menikmati, ada filosofinya juga ya Pak mungkin. Bapak bilang tadi, pahit dulu, manis kemudian. Itu filosofi orang Gayo. Kita harus berpahit-pahit dulu, kemudian ada mendapatkan manis. Kemudian ada kopi tubruk. Nah, sesuai sepanjang perjalanan, kemudian teknologi kemudian berkembang, orang juga bisa menikmati kopi dengan cara yang lain. Ada black sekarang, ada espresso, ada americano, ada cappuccino dan segala macam. Dulu orang Gayo itu tidak pernah menyediakan gelas, Pak. Ini ada mangkoknya. Pakai mangkok. Makanya sekarang kita pakai mangkok, enggak pakai gelas. Gitu. Baik, kita akan ketemu lagi di podcast selanjutnya. Nanti kita bisa bicara tentang hal lain. Tetapi kita cukupin dulu. Sampai di sini perbincangan kita mengenai obrolan kita mengenai tradisi minum kopi yang ada di Takengon, Tanah Gayo, Kabupaten Aceh Tengah. Terima kasih.